Halo teman-teman Indo Channel, jumpa lagi dengan saya Johendra di Indo Channel Podcast. Hari ini saya kedatangan seorang anak kecil, nggak anak kecil sih, teman saya, teman. Dia gimana ya ngomongnya ya? Dia cukup hebat sih menurut saya untuk menghadapi kehidupannya sampai sekarang. Dan anaknya sangat energinya luar biasa anak ini. Terlalu lasak juga sih anak ini sebenarnya kan. Langsung saja saya perkenalkan Elise. Hai. Gimana Elise? Gimana kabarnya? Baik. Iya. Baik, Bang. Dia kok di sini jumpa saya manis sekali. Kalau di luar, Belum, bentar lagi. Jadi sekarang apa kegiatannya aja tiap hari ini? Kerja. Iya. Saya kok nggak salah kamu udah selesai kuliah ya? Sudah. Oh, jadi sekarang gelarnya apa? SM. SM itu apa? Sarjana Manajemen. Oh, saya pikir sarjana memasak. Kalau dari tipe-tipe wajah nggak cocok untuk memasak ini. Taunya konten ya tiap hari. Jadi sekarang masih konten? Masih buat endorse? Side job, ya. Tapi saya salut tuh sama anak ini. Saya pernah lihat satu videonya yang biasa orang nyuci rambut kalau pakai baju itu di salon, ya kan teman-teman? Tapi dia bisa nyuci rambut sendiri, nggak basah sama sekali bajunya. Saya salut dengan anak ini. Namanya promosiin barang, Is. Itu kan harus profesional. Tapi luar biasa. Jadi saya undang kamu ke sini. Sebenarnya ada yang pengen saya tanya-tanyakan dengan kehidupan kamu gitu. Saya ada tanya teman-teman. Katanya kamu itu orang yang sangat tegar. Cemana kok bisa orang bilang kamu tegar? Dari mana kamu tegarnya? Saya lihat kamu setiap hari ketawa, kontenmu pergi jalan-jalan terus. Enggak lah. Kamu Jarang. tegarnya di mana? Kenapa bisa teman-teman kamu sendiri yang bilang kamu orang yang sangat tegar gitu? Karena jujur ya, Iya. ini aku sama sekali nggak pernah ceritakan ke orang secara detail gitu. Jadi aku kalau ditanya orang itu seolah-olah aku itu biasa aja gitu. Oh. Jadi kayak punya keluarga yang biasa aja, normal gitu lah. Kalau misalnya ditanya orang, Emangnya kamu nggak normal? maksudnya kayak Oh iya. yang betul lah nanyanya. Oke. Saya serius nih. Coba ceritakan gimana? Misalnya nih, kita kan judulnya kan ditinggal orang tua kan. Iya, judulnya ditinggal orang tua ini. Mananya? Oh iya. Belum. Tegar, makin tegar. Ini image-nya tegar. Kakaknya tegar ini, tahu kan tegar kan? Tegar. Jadi kalau misalnya biasanya kalau misalnya ditanya orang itu kayak seolah-olah jawabnya ya ada aja gitu, misalnya. Oh, di Medan sama siapa? Ngekos gitu kan. Kapan pulang gitu jumpa orang tua? Seolah-olah aku jawabnya itu iya seminggu sekali gitu. Aku nggak pernah jawab kayak orang tua aku udah nggak ada gitu, nggak pernah. Berarti ibaratnya di luar ada juga orang yang berpikiran kalau orang tuamu itu masih ada gitu. Pasti. Aku sama sekali nggak pernah ceritakan ke orang. Bahkan teman-teman aku yang baru di kuliah gitu, misalnya baru kenal sama aku, itu kalaupun tahu itu bukan dari mulut aku sendiri. Pasti tahu dari orang lain. Oh, emangnya kalau boleh tahu dari sejak kapan udah ditinggali orang tua gitu? Sejak kecil sih, dari aku kelas 3 SD, papa aku meninggal karena sakit. Karena sakit. Terus kelas 6 SD, mama aku meninggal karena kecelakaan. Jadi kalian ada berapa bersaudara? 3. Di saat itu kamu anak paling besar apa paling kecil? Kecil banget. Kamu paling kecil. Jadi punya berapa cewek, berapa cowok? Punya kakak 1, abang 1. Jadi aku itu sebenarnya anak yang tidak direncanakan, Bang. Aku beda umur sama kakak sama abang aku tuh 8 tahun. Jadi anak yang itulah. Anak yang nggak sengaja. Nggak sengaja. Anak yang nggak sengaja. Jadi tadi umur 3 tahun kamu ditinggali 3 SD. bapak. 3 SD ditinggali umur berapa? Bapak. 6 apa
6 ya? 6 SD. Kamu ditinggali sama mama. Jadi kamu cuma sama abang sama kakakmu? Iya. Itu waktu ditinggali sama mama gimana rasanya itu? Kan oke lah, ibaratnya satu nggak ada, kan masih ada satu gitu. Iya. Sekarang udah ditinggalin bapak, ditinggalin mama lagi dengan umur yang masih kecil gitu. Sebenarnya kok dipikir-pikir pas masa-masa itu nggak terlalu apa sih, kayak nggak pandai mikir gitulah dulunya. Belum pandai mikir, cuman yang aku lihat itu lumayan berat. Jadi sebenarnya yang berat, yang sangat amat berat di saat itu kakak sama abang aku, karena mereka kan udah dewasa gitu kan. Iya, benar, udah tahu rasanya kehilangan gitu, apalagi kakak aku, cici aku itu sampai berhenti kuliah karena kejadian itu. Gara-gara? Sebenarnya karena aku. Kalau misalnya kalau misalnya orang tua aku meninggal, kakak sama abangku kan udah dewasa. Iya. Udah bisa hidup sendiri-sendiri. Iya. Sedangkan aku masih sekolah. Oh, berarti mereka berhenti sekolah, biayanya untuk kamu. Iya. Oh. Wah. Luar biasa ceritanya ya. Jadi saat itu aku kayak selalu mikir aku tuh orangnya diam gitu, nggak pernah kayak dari kecil tuh nggak pernah kayak langsung curhat ke semua orang gitu. Kalau ditanya aku diam, cuman pastinya ada dengar dari kiri kanan gitu kan. Kalau kakak aku, cici aku itu berhenti kuliah karena aku. Kalau dia kuliah, aku gimana gitu kan. Koko aku pun udah bisa lah ditinggalkan sendiri, cari kerja sendiri gitu. Belum. Masih tahan. Terus jadi ini seru nih ceritanya nih. Jadi gimana ya, karena mama aku meninggal tuh pun sama keluarga juga ada masalah keluarga gitu. Jadi di titik itu beneran berat sih. Sampai cici aku, aduh nggak tahu sih aku nih boleh bilang apa enggak, teman, ya udahlah ya. Frustasi. Udah lewat gitu. Frustasi lah ibaratnya. Iya, orang udah ngerti lah. Iya, sampai cici aku itu ke psikiater. Sampai di titik itu. Jadi pas aku masih kecil tuh aku ngeliatin itu, aku kayak hampir ikut gitu. Hampir ikut? Cici aku hampir mau bunuh diri gitu. Hampir terikut. Tapi entah kayak mana, lewat lah masa-masa itu. Apa yang bisa menguatkan kalian di saat itu? Menguatkan mungkin ada keluarga yang deket yang selalu jagain itu sih, sama teman-teman semua pada suportif gitu. Jadi pas sekolah aku masih bisa lupain itu gitu. Pas pulang baru keingat semua gitu? Iya, pas pulang itu sebenarnya beberapa bulan setelah kejadian itu, aku, cici sama kakakku itu gak ngomong sama sekali di rumah. Semuanya diam. Cici aku curhat ke orang lain. Cici aku tuh orangnya harus curhat. Dilontarkan semua. Tapi aku sama koko aku itu orangnya diam. Jadi koko aku selalu keluar rumah, gak pernah di rumah. Aku kok pulang sekolah langsung ke kamar gitu-gitu, sama beberapa bulan kayak gitu. Jadi sampai kapan kalian itu bisa move on dari kejadian begitu? Sampai kapan ya? Kurang tahu sih itu kok. Cuma lama-lama kayak ya terima aja gitu. Jadi waktu mama kalian meninggal, itu kalian kehidupan sehari-hari kalian lewati bagaimana? Sorry ya, agak apa? Maksudnya dari ekonomi gitu segala macam gitu. Mama aku kan buka kedai, dilanjutkan sama cici aku. Makanya udah nggak bisa kuliah lanjut. Sebelumnya cicimu pernah bantu mama ada. Di kedai juga? Pas sekolah ada. Abang, kokonya nggak pernah bantuin gitu? Ada juga. Juga. Cuman pas udah setelah itu koko bukan jaga kedai tapi kerja gitu di luar. Berarti mama itu kecelakaan naik motor apa bawa mobil? Naik motor. Iya, ya. Kejadian malam itu tuh sebenarnya seharusnya aku ikut. Seharusnya aku ikut setiap malam itu pergi ke rumah temen Terus entah gimana ceritanya malam itu aku nggak ikut. Terus kayak disuruh kayak udah cepet tidur aja besok sekolah gitu kan. Udah setelah itu mama aku pikir itu beneran kecelakaannya spontan gitu, langsung meninggal. Jadi sampai berarti sesudah mama kamu meninggal, berarti kan cici dan kokomu yang membiayai sekolah kamu. Iya. Ibaratnya menjaga kamu lah gitu kan. Setelah tamat sekolah?
Sebenarnya aku dari SMA itu aku udah mulai nabung. Udah punya online shop. Dikit lah sebenarnya. Oh, dari SMA udah mulai main online udah shop? dari SMA jual-jual sama teman-teman, adik kelas, kakak kelas gitu kan. Cuman ya nggak terlalu laku juga sebenarnya, cuman tambah-tambah uang jajan. Cuman adalah tabungan dikit untuk kuliah, modal kuliah dibantuin juga sama Cici. Tapi setelah mulai kuliah di Medan, itu semua udah sendiri. Wah, jadi dari kerja semua gitu? Iya. Berarti gajimu tinggi dong? Enggak juga. Ntar habis aku podcast, banyak side job bang. Ntar habis podcast ini kayak mau traktir saya makan nih. Oh enggak. Berarti kamu endorse barang itu ada barang tertentu atau apapun boleh gitu? Awalnya aku terima apapun. Awalnya? Sampai sekarang sih sebenarnya yang enggak aneh-aneh. Kenapa kamu bisa pikiran untuk mau mengendorse barang? Awalnya jualan di online shop. Jadi kayak jual sendiri, review sendiri, promosi sendiri. Jadi lama-lama kayak mikirnya, oh enak nih promosi. Jadi yang aku skincare apa yang aku pakai gitu, aku promosi sendiri gitu. Lama-lama ada yang nanya gitu kan, kalau harga endorse berapa. Cuman sampai sekarang nggak banyak juga sih endorse, masih baru mau mulai. Oh jadi sekarang endorse pun udah dibayar gitu? Iya. Berapa? Isi. Kalau nggak makan bang, makan batu. Kalau nggak makan. Ngeri ya, rupanya sekarang udah dibayar dia. Jadi kok ngendorse makanan? Makanan lagi belum sih, belum terima. Belum terima makanan, cuma sekarang sekedar masih skincare gitu. Skincare begitu-begituan. Jadi sekarang masih kos di Medan. Masih. Udah tamat kuliah? Udah. Kerja masih? Masih. Jadi sekarang nggak kuliah lagi? Kalau udah pulang kerja itu apa aja kegiatannya? Itulah side job, online shop. Tapi online shop sekarang masih kutunda dulu karena ada produk baru. Ada rencana nggak mau maksudnya gimana ya? Setelah kamu tamat ini rencana baru gitu. Rencana baru gitu. Kamu kan udah punya gelar gitu. Ada. Rencana. Lagi proses. Iya. Kamu mau kemana? Adalah. Mak, ini kayaknya saya soalnya kan gini, untungnya gini. Kalau misalnya di otakku ya kan, kalau misalnya ada orang tua gitu pasti lebih diatur lah gitu. Iya benar. Nah aku ini nggak ada nih, jadi bebas nih mau kemana aja. Uma? Enggak. Itu untung namanya. Kita harus melihat musibah. Saya mau tahu cicimu di mana ini. Saya mau bilang sama cicimu. Ciciku setuju, dimanapun aku setuju dia. Iya. Karena ciciku kan udah berkeluarga juga. Jadi tanggung jawab dia sama anak-anak dia. Berarti ini udah tamat, masih ada rencana lain lagi. Mudah-mudahan. Jadi kalau rencana itu endorse-nya masih dilanjutkan nggak? Mudah-mudahan. Harus loh. Saya kadang-kadang lucu lihat kamu endorse barang. Ini tukang bully. Endorse apapun itu dibully. Setidaknya kalau saya lagi suntuk ya kan, entah ngapa-ngapain gitu, saya lihat storymu, saya bisa senyum sendiri gitu loh. Habis senyum maki ya. Oke gitu kamu. Mana mungkin saya maki-maki orang. Ngomong-ngomong sekarang umurmu udah berapa? 21. Beda setahun kita ya. Aku 22. 21 bang, bukan 31. Aku 22 loh, aku 22. Beda setahun kita. Oh iya. Jadi sekarang posisi masih di Medan dan kerja. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pingin endorse barang, boleh cari ini. Oh iya, promosi ya. Nanti di luar kita minta komisi ya, Via. Oh iya, boleh. Dia endorse barang, ya dari mukanya aja udah nampak lucu. Jadi kenapa? Ini tadi saya mau tanya tapi saya lupa ini. Kamu bilang dulu kamu orangnya pendiam. Iya. Sekarang kenapa kamu bisa jadi begini? Kalau ngendorse barang itu kalau untuk orang pendiam itu hal yang nggak mungkin kamu ngambil barang. Kan nggak mungkin. Waktu itu berjalan bang. Dulu itu kalau bisa dibilang ya, dulu itu pas aku masih kecil tuh aku orangnya cengeng, manja, dipaksa keadaan untuk dewasa. Ini kalau untuk cerewet, gimana ya? Ada saatnya aku diam, ada saatnya aku ngomong.
Jadi kalau misalnya aku lagi ngomong gitu ya berarti Dipaksa dengan keadaan juga gitu berarti. Memang ada waktunya aku seharian di rumah diam sendiri. nanti orang pikir Bunuh diri. Enggak. Enggak. soalnya tiba-tiba yang cerewet tiba-tiba menjadi diam. Nanti orang teman-teman pikir, ya anak ini kesurupan gitu. Enggak lah. Sekarang kerja sampai hari Sabtu juga. Iya, sama hari Sabtu. Sedih kali kamu. Kerja Libur kamu. hari Sabtu ya? Hah? Ini libur hari Sabtu. Enggak sih, kerja juga. Berarti kita sama-sama sedih ya. Iya. Jadi sekarang Hidup tuh keras. kamu ada nggak misalnya ibaratnya motivasi lah ya, motivasi atau motivasi ke teman-teman yang sedang terpuruk dengan keadaan gitu. Kira-kira ya sepatah dua patah kata. Gimana ya? Semua orang itu pasti ada waktu terpuruknya lah. Cuman harus pikir kayak selalu bersyukur sama keadaan. Jadi kalau misalnya buat kalian yang masih punya orang tua, hargain. Karena wah. Karena kita kan nggak tahu kapan mereka pergi gitu. Untung saya udah sediakan tisu. Iya kadang gitu aja sih. Kadang seneng nengok teman-teman sama orang tuanya. Pagi aku baru wisuda kan. Oh iya, biasa kan ada orang tua yang menemani. Ini kakakmu pun nggak menemani ya? Karena corona takut. Anak-anak cuciku kan masih kecil-kecil semua. Oh iya. Dia mending gak usah datang dulu. Tapi ya kamu juga harus bersyukur. Walaupun kamu sudah nggak ada orang tua, tapi kamu sampai ke titik kamu mempunyai Tita Sarjana SM Iya, gitu paling loh. ciciku nggak sampai tamat kuliah gitu. Ya, Tidaknya aku tamat. saya jadi nggak tahu ini mau ngomong apa. Saya jadi Inilah yang aku bingung nggak mau. ini. Makanya kalau misalnya ditanya gitu aku paling nggak mau kayak gitu. Jadi perlakuan orang jadi beda gitu. Kalau misalnya ditanya terus aku jawab jujur. Sebenarnya nggak juga sih. Ibaratnya kita kan boleh menceritakan kehidupan kita ke orang. Itu sebagai inspirasi juga buat orang gitu loh. Apalagi misalnya ada teman-teman yang nggak tahu kalau kamu dengan keadaan begini bisa bertahan sampai sekarang gitu. Kalau dia tahu, mungkin dia lagi menghadapi kejadian begitu, dia pasti bisa minta solusi sama kamu gitu. Jadi orang jangan pelit dong. Bagi-bagi loh, bagi-bagi tipsnya dong. Ya, Tapi memang terasa ya waktu wisuda ya? terasa lah. Orang tua teman-teman pada datang? Teman-teman deket iya. Orang tua mereka? Iya. Jadi waktu kamu lihat itu perasaan kamu gimana? Sebenarnya saat itu seneng sih, lihat orang tuh seneng. Iya, perasaan kau lihat mereka orang tua menemani kamu enggak? Ya aku enggak gimana ya? Bingung. Itulah. Pokoknya di otakku itu mikir kayak mereka di sana juga pasti bangga. Pasti ya, Bro. Pasti ya kan teman-teman? Orang tua dia pasti bangga. Terpaksa Tapi terpaksa nih. enggak, saya bangga sama kamu. Saya bangga. Saya benar-benar bangga sama kamu. Sampai sekarang kamu bisa menjadi ibaratnya gimana ya? Kamu bisa berdiri sendiri gitu kan. Udah Belum siapa-siapa. memang mau dibilang bukan siapa-siapa enggak loh. Sekarang kamu udah bisa endorse Itu barang. belum siapa-siapa. Cuman ya bertahan hidup lah. Iya. Berhasil bertahan hidup sampai detik ini. Enggak, saya senang kamu datang ke sini bisa menginspirasi teman-teman saya. Teman-teman Indo Channel. Ibaratnya mereka harus bertahan di dalam kondisi apapun. Tanpa mengeluh. Harus selalu bersyukur apapun kejadian itu. Hebat. Jadi ada nggak yang mau kamu sampaikan lagi ke teman-teman? Tetaplah bahagia walaupun tidak berguna. Enggak. Tetaplah bahagia walaupun di masa terpuruk itu pasti bakalan ada datang
yang indah itu pasti akan datang. Sekarang kamu udah merasa indah itu udah datang? Ya, aku udah berdamai sama diri sendiri. Itu paling penting. Itu sungguh paling penting. Luar biasa. Kamu luar biasa. Aku tadi hampir nangis kamu buat. Untung saya tegar. Ya. Ada lagi nggak yang pingin kamu curhatkan di sini? Aku bingung awal ditanya itu. Enggak lah. Saya jujur. Saya senang cerita sama anak ini. Karena dia terima makian. Karena dia pasti terima makian. Enggak, ini pandangan saya. Anak ini sangat ibaratnya dia dari SD saya udah tahu dia. Dia dari SD saya udah tahu. Anak ini kayaknya gimana ya? Walaupun dia ada kesedihan, walaupun dia ada masalah, dia tetap riang di depan orang. Nah, orang itu yang saya suka. Saya senang lihat anak kayak begitu. Makanya hari ini dia saya undang ke podcast saya. Saking penasaran saya sama dia, saya undang dia ke podcast saya gitu loh. Rupanya sampai sini saya buat nangis. Ada otak abang nih. Padahal di luar ini aku kena maki terus. Gini aja lah, saya doakan yang terbaik buat kamu. Amin. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang mau kamu lakukan, saya doakan itu yang terbaik buat kamu. Amin. Semoga kedepannya kamu menjadi orang yang sukses. Amin. Buat kalian yang lagi berjuang juga, semangat. Semangat. Hidup itu memang berat. Hidup itu berat. Apalagi saya udah hidup berat. Badan berat. Oke lah teman-teman, itulah kisah inspirasi dari teman saya. Semoga kisah dia bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang ada di luar sana. Sampai di sini dulu Indo Channel Podcast kita. Salam.